Coba tunjukin kami kelompok dua yang paling kece. Sekarang sebutin namanya. Dong, Namanya. dong. Yang ini namanya siapa? Nama saya Naura Hatrian. Yang ini namanya siapa? Nama saya Intan Lestari. Yang ini namanya siapa? Nama saya Muhammad Juan. Yang ini namanya siapa? Nama saya Desir Sabia. Kalau saya Ivika Samosir. Itulah anggota kami. Sekian, terima kasih. Teman-teman, sekarang lihat deh apa yang orang itu lakukan. Dia sadar bahwa pohon adalah sumber terpenting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang coba kalian lihat dia. Dia sedang sekarat karena udara yang semakin tercemar. Itu tandanya alam sedang minta tolong. Nah, kalau gitu kita harus segera bertindak. Jika kita tidak langsung bertindak, maka akan lebih baik lagi orang-orang seperti dia yang berasal dari kelalaian kita dalam menjaga alam. Setiap hembusan udara yang kita hirup, setiap tetesan yang kita minum, semuanya berasal dari alam. Namun, tahukah kalian bahwa bumi kita ini sedang dalam krisis? Hutan ditebang, tanah terdegradasi, dan keanekaragaman hayati yang semakin hilang. Jika kita terus mengabaikannya, kehidupan seperti ini yang kita kenal akan berubah selamanya. Tapi, ini bukan akhir. Kita masih bisa bertindak. Bersama-sama, mari kita peluk alam dan selamatkan kehidupan demi masa depan yang lebih baik. Bumi, rumah kita sedang dalam keadaan krisis. Ekosistem darat yang menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sedang menghadapi tantangan yang besar. Dan nyatanya, hutan yang sebagai oksigen kita ini yang menampung berbagai juta spesies itu tuh ditebang. Dan tebangannya itu mencapai 10 juta dari luas hutan dan bahkan 15 juta kalinya Jakarta loh. Hah? Serius? 15 juta kali Jakarta? Iya, dan itu miris banget nggak sih teman-teman? Miris banget. Menurut Yayasan Auriga Nusantara, deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 257.000 hektar. Kemudian meningkat dari angka tahun 2022 yang tercatat sekitar 230,8 ribu hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi terbesar deforestasi, kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan nyatanya sudah lebih dari seperempat tanah di dunia rusak akibat erosi dan penggunaan tanah berlebihan. Akibatnya produktivitas pangan menurun dan resiko bencana meningkat. Dari situlah timbul dampak dari berbagai bidang. Bidang yang paling terdampak secara signifikan adalah bidang ekonomi, di mana bila produktivitas pangan menurun, maka penghasilan masyarakat sekitar juga ikut menurun. Tahukah kalian, ekosistem darat adalah fondasi kehidupan di bumi. Dari hutan tropis yang menghasilkan oksigen hingga tanah subur yang menjadi sumber pangan. Semuanya mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Ekosistem darat memberi kita udara yang bersih, air yang jernih, dan bahan pangan. Hutan sendiri menghasilkan 40% oksigen dunia dan menyimpan lebih dari 80% keanekaragaman hayati darat. Hutan, lahan basah, dan pegunungan membantu mencegah banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Mereka adalah perisai alami terhadap perubahan iklim. Ekosistem darat menjadi rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dari adanya hasil pertanian hingga pariwisata alam membuat ekosistem darat itu merupakan salah satu hal yang terpenting loh. Kenapa sih? Karena ekosistem darat ini ada pepohonan, adanya hutan, lahan, dan lain sebagainya, membuat masyarakat ini tergantung di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena itu menjadi suatu mata pencariannya. Nah, dari sini kita sebagai masyarakat yang peduli akan lingkungan sekitar harus nih melestarikannya. Karena untuk membantu juga nih dari orang-orang sekitar dan untuk menjadi generasi yang akan datang seperti anak cucu kita. Dan dari sini namun masih banyak kan nih peristiwa-peristiwa seperti penebangan hutan liar, adanya juga kebakaran hutan secara besar-besaran
membuat kita masih harus meningkatkan lagi nih kepedulian kita terhadap ekosistem sekitar. Nah, sekarang bumi kita sedang butuh pertolongan. Dan semuanya bisa kita mulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama. Kalian tahu gak sih apa aja langkah-langkahnya? Apa aja tuh langkah-langkahnya? Spill dong! Mari kita lihat langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, reboisasi. Reboisasi itu sangat penting. Dengan adanya penanaman tanaman, kita itu dapat mengurangi adanya karbon dioksida, mengurangi erosi, dan menjadikan tempat tinggal bagi hewan-hewan setempat. Dua, jangan asal tebang pohon. Gunakan pohon secukupnya, dan kita harus tebang dengan memilih antara pohon satu dengan pohon yang lainnya. Nah, ketiga, stop perburuan liar dan kasih ruang untuk hewan-hewan langka, karena mereka juga menjadi bagian penting dalam ekosistem kita juga loh. Langkah keempat, kita harus mendukung adanya kebijakan atau aturan mengenai peduli lingkungan. Jika ada kampanye ataupun kompetisi, kita tuh harus ikut menyuarakannya. Langkah kelima atau langkah terakhir itu adanya pemilihan sampah, juga dengan adanya pemilihan produk ramah lingkungan seperti adanya penggunaan bekel, penggunaan tumbler, dan lain sebagainya. Lalu juga adanya penanam pohon itu juga sangat berpengaruh banget nih untuk lingkungan atau ekosistem kita. Jadi itu aja nih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem darat kita. Langkah-langkah itu nggak susah kok. Kita bisa mulai dengan apa yang bisa kita lakuin. Tuh, nah yuk dari sekarang kita mulai menjaga ekosistem kita untuk masa depan yang lebih baik. Kita semua punya peran dalam melindungi alam. Dengan melakukan hal-hal kecil, kita bisa membuat sebuah perubahan yang besar. Dengan menjaga hutan, merawat tanah, dan menjaga kelestarian ekosistem, kita tidak hanya menjaga bumi, kita juga menjaga masa depan kita. Bayangkan dunia di mana udara tetap bersih, satwa liar hidup bebas, dan generasi mendatang bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Dunia seperti itu hanya bisa kita rasakan jika kita bertindak dari sekarang. Kelompok dua, kata-katanya dong. Mari bergerak bersama, peluk alam dan selamatkan kehidupan. Paham? Paham.